Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup, kita kembali ke konten compare. Nah, ini kita akan membandingkan antara laptop HP dan Lenovo. Tapi ini harganya selisih 1 juta dengan sama-sama menggunakan Ryzen 3 seri 3250. Nah, bagaimana hasil compare-nya? Jangan kemana-mana, tetap di skytech.id. Nah, yang akan kita compare kali ini adalah HP 14S DK1005AU dan Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ADA05. Tapi seperti biasanya kita akan membahas bodi terlebih dahulu. Untuk HP ini menurut saya sama dengan seri 14S lainnya, beratnya 1,4 dan ketebalannya 1,9 cm. Kemudian untuk keyboardnya sudah ada backlightnya dan yang paling keren ini adalah layarnya. Karena ini sudah menggunakan IPS panel, bukan IPS level. Kita sudah bisa melihat kecerahan dari layarnya seperti apa. Untuk Lenovo ini bodinya menurut saya sama saja dengan Slim 3 pada umumnya. Untuk bodinya ini ketebalannya 1,9 cm dan beratnya ini 1,5 kg. Kemudian keyboardnya masih belum diberikan backlight oleh Lenovo dan untuk layarnya ini 14 in Full HD tapi masih menggunakan TN panel. Nah, untuk bagian port-portnya di HP ini di kanan ada satu DC in, lalu ada LAN port, HDMI port, dan dua USB Type A. Dan yang terakhir ini ada input-output audio. Kemudian di sisi kiri ini terdapat Kensington lock, lalu ada USB Type C dan slot SD card reader. Selanjutnya untuk Lenovo ini di sisi kanan terdapat port slot SD card reader, lalu ada input-output audio. Dan di bagian kiri ini terdapat DC in, lalu ada HDMI port dan 3 USB Type A. Yang membedakan ini hanya tidak ada USB Type C. Untuk spesifikasi dari kedua laptop ini memiliki sedikit perbedaan, tapi untuk prosesornya ini sama menggunakan Ryzen 3 3250U. Lalu untuk RAM-nya berbeda, ini HP menggunakan 8GB DDR4 sedangkan Lenovo ini menggunakan RAM 4GB DDR4. Lalu untuk storage-nya HP menggunakan 256GB SSD plus 1TB hard disk. Tapi untuk Lenovo ini hanya memberikan 256GB SSD saja. Untuk grafik card-nya sama-sama menggunakan Radeon Graphics dan kedua laptop ini sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Studio 2019. Untuk harganya, HP ini di harga 7 jutaan sedangkan Lenovo di harga 6 jutaan. Ya, selisih 1 juta untuk harganya. Setelah kita lihat tadi bodi dan spesifikasi, saatnya kita tes untuk performanya. Oke, kita awali dulu dengan cek kecepatan SSD dari masing-masing laptop ini. HP mendapatkan kecepatan read sebesar 1787 dan untuk write-nya ini 1261. Lalu SSD pada Lenovo mendapatkan kecepatan read sebesar 2237 dan write-nya ini 1038. Untuk tes menggunakan Cinebench R20, HP mendapatkan angka 743 untuk awalnya. Tapi untuk 10 kali tes HP menunjukkan kestabilannya rata-rata di angka 740-an. Kemudian untuk Lenovo di tes pertama mendapatkan angka 797 dan untuk 10 kali tes stabil di angka 700-an. Tapi bisa mencapai skor tertinggi 797. Tadi sempat turun di angka 650 di tes yang ke-9. Tes selanjutnya kita uji menggunakan 3D Mark. Yang pertama kita menggunakan TimeSpy terlebih dahulu. HP mendapatkan angka 492. Lalu untuk Lenovo mendapatkan angka 355. Kemudian tes 3D Mark selanjutnya menggunakan Fast Track. HP mendapatkan angka 1303. Dan dari Lenovo ini mendapatkan angka 951. Tapi yang cukup mengejutkan untuk stress test kedua laptop ini hasilnya lolos. Dengan HP di 98,7% dengan suhu CPU 76,75 derajat Celcius dan suhu GPU-nya ini 72,99 derajat Celcius. Lalu Lenovo lolos dengan 97,5% dengan suhu CPU 55 derajat Celcius dan suhu untuk GPU-nya 52,99 derajat Celcius. Pengujian selanjutnya menggunakan Blender, HP mampu menyelesaikan dalam waktu 20 menit 52 detik untuk CPU-nya. Dan menggunakan GPU-nya mampu diselesaikan dalam waktu 23 menit 51 detik. Lalu dari Lenovo mampu menyelesaikan dalam waktu 25 menit 54 detik untuk CPU-nya dan tes menggunakan GPU memerlukan waktu 28 menit 2 detik saja.
Dan tes terakhir di performa untuk editing, kita coba untuk render video 1 menit dengan resolusi 1080p. HP dapat menyelesaikan dalam waktu 2 menit 31 detik dan Lenovo mampu menyelesaikan dalam waktu 9 menit 3 detik. Ya cukup banyak untuk selisih waktu menyelesaikan render videonya. Untuk game CSGO ini kita menggunakan HP, mendapatkan FPS sekitar ya 20-30-an untuk FPS-nya. Dan menurut saya ini cukup oke sekali karena di settingannya ini kita bisa lihat settingan ini kita bikin auto, ini ada yang high dan sedikit yang low, tapi gamenya tetap lancar. Untuk SP kita juga tes untuk Dota 2 juga dan hasilnya ini sekitar di angka ya 50-60, yang tertinggi tadi kita bisa lihat di 65 fps. Ini sama-sama di settingan loh dengan rendering 100%. Nah, untuk tes gaming menggunakan CSGO ini kita rata-rata mendapatkan FPS masih belasan. Ini di settingan low, jadi untuk hasilnya seperti ini. Untuk tes gaming selanjutnya kita gunakan Dota 2, untuk hasilnya seperti ini. Rata-rata FPS yang didapatkan ini ya sekitar 50-an. Dan untuk settingannya ini kita gunakan untuk settingan low tapi dengan 100% render. Sekarang sudah kita bongkar kedua laptop ini. Pertama kita lihat dari HP terlebih dahulu. Untuk RAM ternyata sudah terisi semua, tapi tenang saja, ini masih bisa kalian lepas dan ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk SSD pun sama, masih bisa di-upgrade tapi harus di-replace. Nah, untuk Lenovo RAM masih bisa di-upgrade karena ada satu slot kosong yang disediakan. Tapi untuk RAM yang sudah ada, ini solder yang berarti tidak bisa dilepas. Kemudian SSD juga masih bisa di-upgrade dengan cara di-replace juga. Nah, karena sudah di bagian akhir, saatnya kita memberikan penilaian pada kedua laptop ini. Dari HP dan Lenovo untuk body dan desain kita akan berikan nilai 6,5 karena untuk seri mainstream dari ketebalan, berat, sampai port-portnya pun itu sama di seri atasnya ataupun bawahnya. Kemudian untuk fitur kita akan memberikan nilai 8 untuk HP dan 7 untuk Lenovo. Yang pertama dari HP keyboardnya ini diberikan backlight, lalu layarnya yang paling saya suka adalah IPS panel karena tingkat keakurasian warna dan kecerahannya ini sangat keren sekali. Tapi untuk Lenovo ini saya suka dengan keyboardnya, nyaman sekali digunakan, tapi sayangnya masih belum ada backlight. Kemudian untuk camnya ini diberikan privacy shutter, jadi saya memberikan nilai 7 untuk Lenovo. Sedangkan untuk performa saya akan memberikan nilai 8 untuk HP dan 7 untuk Lenovo. Yang pertama HP ini performanya keren sekali waktu digunakan untuk editing, lalu untuk game ini juga keren sekali. Dan untuk Lenovo sama-sama bisa melebas, cuman untuk performanya waktu di game tadi sedikit kurang bagus. Tapi saran saya untuk Lenovo ini kalian harus menambahkan RAM-nya menjadi 8GB, itu sudah optimal sekali. Oke, jadi kesimpulannya kedua laptop ini menurut saya worth it untuk dibeli. Cocok untuk kalian yang mungkin para pengguna Office atau kalian yang masih pemula dalam editing. Ini cocok untuk kalian. Dan biarpun selisih 1 juta, ini HP memberikan fitur yang sepadan dengan selisih harganya. Tapi menurut kalian worth it atau tidak untuk dibeli? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian mau request next kita review apa atau mungkin kita compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi barang-barang seputar dunia IT. Tapi jangan lupa juga di-share untuk video kita kali ini. Jadi saya Ucup, see you next video.